siang dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu partisipan yang telah hadir dalam acara Live Talk kali ini bertemakan COVID-19 dan Plasma Convalescence yang dipersembahkan oleh Kota Wisata Member of Sinar Maslen. Protokol kesehatan harus tetap dikerjakan, kemudian jangan takut vaksin. Setiap orang itu bisa menjadi hero atau pahlawan bagi sesamanya dengan mendonorkan plasmanya. Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu partisipan yang telah hadir dalam acara Live Talk kali ini bertemakan COVID-19 dan Plasma Convalescence bersama Miami Kota Wisata Cibubur yang merupakan member Sinar Maslen yang merupakan pengembang properti terbesar di Indonesia yang handal dan terpercaya. Selamat siang, terima kasih karena telah hadir dalam acara kali ini. Saya Dina Oktaviani sangat senang mendampingi Ibu dan Bapak pada hari ini sebagai pembawa acara. Sebelum memulai acara, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir dalam acara hari ini. Kami juga ingin menyampaikan selamat siang kepada Ibu Liana Sari selaku Sales dan Promotion Manager Kota Wisata Cibubur dan juga narasumber kita pada siang hari ini yaitu Ibu Dr. Monica, spesialis anestesi, KIC, MSI, MM, Mars, dan juga Bapak Dr. Paulus Arka Trioga, spesialis paru. Selamat siang dan terima kasih telah bersedia menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Untuk kenyamanan kita bersama, saya akan menyampaikan beberapa rules untuk acara siang hari ini. Yang pertama yaitu harap mematikan fitur mikrofon Anda agar acara ini dapat berlangsung dengan baik. Zoom pada siang hari ini. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur chat dan tuliskan nama, kemudian nomor telepon, dan kepada siapa pertanyaan tersebut akan diajukan. Dan tidak hanya di situ saja, bahwa Kota Wisata Cibubur akan memberikan 8 hadiah kepada Anda sekalian yang sebagai penanya terbaik. Oke, baiklah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai rangkaian utama dari acara hari ini, kami memohon kesediaan Ibu Liana Sari sebagai Sales, Promotion, dan Manager untuk berkenan menyampaikan sambutan pembuka. Namun sebelum itu, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat siang Bapak dan Ibu partisipan. Selamat bergabung di acara Live Talk Kupas Tuntas Vaksin COVID-19 dan Plasma Convalescence yang dipersembahkan oleh Kota Wisata Member of Sinar Maslen. Oke, saat ini saya sedang berada di Klaster Miami, di mana Klaster Miami ini merupakan produk terbaru dari Kota Wisata. Tepatnya saya sedang berada di ruang hobi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di mana produk dari Klaster Miami ini dibangun dengan kualitas bangunan yang premium, visual yang menarik, lalu dengan layout optimum, serta dengan material inovatif yang terbaik di kelasnya.
Dan yang tidak kalah pentingnya, klaster Mayami ini mengakomodasi unsur kesehatan. Oke, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu partisipan jika ingin mengetahui lebih detail mengenai produk Mayami, bisa menghubungi tim marketing kami atau sales agent kepercayaan Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan live talk dari Kota Wisata. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Liana atas sambutannya. Kemudian kami juga ingin mengucapkan turut prihatin atas banjir yang terjadi di beberapa area ya. Dan kami berharap semoga keadaannya akan segera membaik. Tapi Bapak-bapak dan Ibu-ibu tidak perlu khawatir jika di Kota Wisata ini aman sekali dari banjir, bebas banjir ya Ibu-ibu. Oke, jadi sesuai dengan tema kita hari ini yaitu mengenai COVID dan plasma convalescence. Kali ini telah hadir narasumber yang sangat-sangat tepat sekali ya. Ini merupakan topik yang sangat menarik nih bagi kita semua di tengah pandemi yang sampai saat ini belum usai. Oke, saya perkenalkan dulu yang pertama yaitu Dr. Monica, spesialis anestesi ya dok ya? Ya. KIC MSIU. Ini banyak sekali ya dok, gelarnya ya dok di belakangnya, MM dan Mars. Beliau merupakan pelopor dari terapi plasma convalescence, kemudian ahli genetika dan juga biologi molekuler. Betul dokter? Sekali. Selamat siang dokter, apa kabar? Selamat siang, baik. Terima kasih dokter Dina. Dan juga telah hadir pula di sini adalah Dr. Paulus Arkatrioga, spesialis paru, merupakan dokter spesialis paru ya dok ya. Selamat siang dokter, apa kabar? Apa kabar? Sehat. Oke, baik siang. Dok. Jadi gini dok, di tengah pandemi sekarang ini banyak sekali masyarakat yang belum percaya loh mengenai vaksin. Masih bingung, aduh vaksin nggak ya, aduh takut ada efek samping nggak sih gitu ya dok. Jadi kami ini ingin sekali mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya nih dok. Apakah vaksin COVID-19 itu halal dan aman digunakan? Apakah itu merupakan obat dok? Ya, terima kasih. Tapi sebelumnya saya akan memberitahu bahwa saya bukan praktisi vaksin dan memang saya juga bukan dari satgas vaksin ya. Okay. Memang saya hanya dokter paru, memang banyak menangani pasien-pasien COVID, kemudian pasti banyak pertanyaan kepada pasien-pasien saya yang menanyakan gimana vaksin, bagaimana, kapan boleh. Nah ini banyak. Ya memang vaksin kita tahu ini apa ya, program dari pemerintah supaya untuk mau mencegah dan mengurangi angka COVID ini, dan kalau bisa stop lah. Kita juga malas ya lama-lama pakai masker, kita kata pengen kembali seperti yang dulu lagi. Ya jadi memang selain tetap dengan protokol-protokol yang sudah digembar-gemborkan oleh pemerintah, bahkan dari WHO pun sudah menggambar-gemborkan program itu semuanya sekarang 5M ya, bukan 3M lagi. Ya tetap ini maksudnya untuk mengurangi itu tadi semuanya ditambah lagi dengan vaksin. Ya vaksin ya kalau dibilang halal sepertinya halal ya, karena memang ini memang untuk kebaikan dan khalayak ramai, dan ini sekarang sudah dilaksanakan, sudah bagus. Sampai saat ini kan sudah mulai ke aparat negara ya yang sudah mulai divaksin. Sepertinya kalau untuk efek samping yang berbahaya sampai sekarang belum ada dilaporkan. Ya kalau dibilang vaksin ini obat, bukan obat itu, tapi memang ini kan zat yang dimasukkan supaya untuk menaikkan atau mengaktifkan imun kita, supaya kalau umpamanya kena, ini sudah kita kenal itunya, virusnya itu. Jadi memang kalau dibilang obat bukan, tapi memang itu suatu obat zat yang dimasukkan itu biasanya virus yang dilemahkan, atau bisa juga misalnya kalau yang sekarang yang terbaru biasanya mereka kandungannya RNA dan DNA, jadi memang lebih advance lagi. Oke. Gitu. Jadi tujuannya supaya tubuh kita mengenali dulu ya dok. Betul. Ya? Gitu. Oke, terus apa aja sih dok yang harus dipersiapkan sebelum melakukan vaksin? Pastinya berdasarkan prosedur dari pemerintah ya, pasti pendaftaran pasti, kemudian nanti akhirnya bila sudah punya dari pemerintah sudah mendaftar, kemudian sudah mendapat tiketnya misalnya di tempat pemeriksaan, nanti pasti akan ada prosedur-prosedur, bahkan ada penapisan
dari apakah sudah pernah kena, apakah sudah pernah ada penyakit bawaan, jantung atau gula, apakah ada asma dan lain-lainnya. Nah itu nanti ada sudah ada checklist dari pemerintah. Pemerintah pun sudah untuk semua tenaga vaksinator ini juga sudah di drill semua sampai sekarang. Kemudian makanya kan kemarin dilihat untuk tenaga medis dulu nih apakah lancar. Ya sepertinya sih lancar ya. Kemudian ya itu hanya seperti vaksin biasa kok, seperti umum ya. Jadi persiapannya sama. Kemudian untuk efek sampingnya pun sebenarnya nggak terlalu jauh beda dengan vaksin-vaksin yang lainnya. Ya paling demam kayak gitu-gitu. Ya pokoknya yang penting pas mau divaksin keadaannya fisiknya oke, kemudian pas di pemeriksaannya semua oke, pasti akan divaksin. Intinya harus sehat dulu ya dok, Pasti. dalam keadaan sehat ya. Pasti. Kalau penyakit bawaannya dok, misalnya ternyata ada penyakit bawaan sebelumnya, ada penyakit paru misalnya atau diabetes segala macam, itu gimana dok? Iya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan itu juga nanti ada di nanti kan sudah diatur dari pemerintah. Nanti pas pelaksanaan itu ada berapa meja, 4 meja kalau nggak salah. Jadi dari awal pendaftaran, kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian nanti ada pengukuran misalnya yaitu tadi tensi, nadi, suhu semuanya. Kemudian kalau umpamanya dia tidak stabil ya kurang bagus ya pasti akan mungkin akan ditunda. Oke. Jadi bukan tidak diberikan tetapi mungkin ditunda. Iya, baik dokter. Nah dokter sendiri sudah vaksin dong ya tentunya dok ya? Sudah. Pengalaman dokter sendiri gimana nih dok? Setelah menerima vaksin apa yang dirasakan? Saya ya memang pas di tengah-tengah kesibukan ya, kalau saya bilang saya lagi visit, lagi poli, lari-lari, tapi dipanggil, dok boleh nggak vaksin dulu? Saya malah diingetin, saya makasih sama tim-tim dari rumah sakit kami, Eka Hospital ya, yang di Cibubur. Saya waktu itu diingatkan, oh yaudah saya ke bawah bentar. Untungnya saya tensi semua oke, saya nggak ada penyakit bawaan, nggak ada apa, lancar semuanya, ya divaksin. Kemudian saya nggak tahu ya, waktu itu saya kok suntikan yang pertama saya rasanya setelah itu kayak agak-agak pusing, jadi kepala. Saya nggak tahu apakah saya mungkin waktu itu belum makan siang, saya nggak tahu. Jadi mungkin apakah gara-gara itu, apakah memang efek samping. Tapi kalau dari teman-teman yang disuntik ya katanya ya itu tadi sama kok, ada yang nyeri kepala sedikit, cuman agak-agak ya biasa kalau di tempat suntikan sakit biasalah. Oke, berarti hanya gejala-gejala ringan aja ya dok ya, jadi tidak mengganggu sebenarnya ya dok ya. Terus setelah misalnya ada orang nih menerima vaksin, setelahnya tuh harus ngapain sih dok? Apakah harus tidur seharian? Apakah harus apa gitu? Ya, jadi nanti pasti ada sama dari itu tadi 4 meja itu. Jadi nanti pertama pendaftaran, kemudian nanti ada penapisan tadi, diperiksa fisik, kemudian nanti penyuntikan. Nah, nanti setelah penyuntikan kan ada dilihat apakah ada efek samping apa enggak. Jadi nanti ditunggu biasanya 30 menit. Nah, di situ dilihat. Kalau nggak ada apa-apa, ya wis lanjut ke bisa aktivitas biasa. Aktivitas seperti biasa ya dok ya. Baik dokter. Jadi untuk cara kerja vaksin itu sendiri gimana dok? Supaya sampai akhirnya memberikan perlindungan terhadap tubuh. Ya, sebenarnya vaksin ini cara kita secara aktif ya memberikannya. Jadi ada kan sebenarnya ada daya imun yang bisa kebentuk sendiri misalnya karena dia sudah sakit, sehingga badan sudah punya memori untuk mengenali, oh nanti saya kalau kena lagi udah tahu nih, jadi kalau kena lagi nggak sakit. Atau misalnya dari ibu hamil ke anaknya, jadi melalui plasenta pun sudah membentuk imun. Nah kalau ini kan memang cara kita aktif, jadi memasukkan misalnya tadi itu saya bilang apakah virus yang dilemahkan atau bakteri yang dilemahkan. Nah ini supaya badan kita membentuk imun, mengenali penyakitnya ini. Jadi itu sih sebenarnya secara singkat yang kita pengen kita sederhananya gitu loh. Oke. Ya baik dokter, terima kasih atas sharingnya. Ya, sangat jelas sekali dan ini sangat bermanfaat ya buat kita semua. Selanjutnya mari kita berbincang dengan Dokter Monica. Selamat siang dokter. Iya. Jadi mengenai nih dok, COVID-19 ini tentunya bukan hal yang baru ya dok buat dokter. Kita kan udah tahu nih dokter tuh sering banget diundang menjadi narasumber mengenai terapi plasma konvalesen ya dok. Jadi sebenarnya
prinsipnya tuh apa sih dok untuk dari mulai vaksin ini dan plasma convalescence itu sendiri? Ya, jadi sebenarnya perbedaannya kalau vaksin itu memberikan suatu antigen ya, jadi bisa virus, bisa bakteri, bisa apapun yang menyebabkan penyakit dan ke dalam tubuh kita. Kemudian tubuh kita dipaksa untuk membentuk antibodi. Ya. Sedangkan kalau terapi plasma konvalesen itu prinsipnya adalah kita memindahkan plasma yang mengandung antibodi spesifik terhadap virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID dari penyintas COVID-19, dipindahkan plasmanya dengan antibodi tersebut ke pasien yang masih menderita penyakit COVID tersebut. Jadi di sini adalah imunisasi pasif. Kita mendapatkan antibodi yang sudah jadi. Itu prinsipnya. Jadi darahnya itu diambil dari pasien yang memang sudah terkena COVID sebelumnya. Betul. Gitu. Jadi pasien itu harus benar-benar terkonfirmasi positif COVID-19 dan kemudian dia sudah terkonfirmasi sembuh. Ya, baru plasmanya diambil, dipindahkan, dimasukkan ke penderita yang masih sakit. Syaratnya tuh apa aja dok? Apakah harus yang golongan darahnya sama ataukah ada apa gitu? Ini banyak sekali pertanyaan masuk, dok. Ini apakah harus golongan darahnya sama dan sebagainya? Memang persyaratan itu adalah utama golongan darah harus sama. Ya. Dan ada persyaratan-persyaratan untuk donor plasma. Nah, inilah yang sedang kita galakan berikut dengan gerakan nasional ya, donor plasma konvalesen tanggal 18 Januari 2021 yang diresmikan oleh Pak Wakil Presiden. Kita tuh menggalakkan donor. Adapun persyaratan umum donor yang sebaiknya masyarakat ketahui adalah pertama, penyintas itu harus terkonfirmasi memang sudah pernah COVID. Jadi hasil tes PCR-nya harus positif. Kedua, 14 hari bebas gejala. Ketiga, itu dia terkonfirmasi sembuh dari COVID dengan pemeriksaan PCR negatif 2 kali. Nah, ada persyaratan lain juga dari PMI yang akan dilakukan oleh PMI, yaitu dia sebaiknya yang menjadi donor itu adalah pria yang tidak pernah menerima transfusi darah atau komponen darah sebelumnya. Kenapa sih wanita tidak diutamakan? Sirik nih yang jadi wanita. Nanti kan iri kita kan harusnya berkontribusi ya kan. Kenapa dibedakan? Sebenarnya bukan dibedakan, tetapi kita memaksimalkan pasien safety. Dari PMI juga mengajukan persyaratan yang memang untuk keselamatan penerima, di mana wanita yang sudah pernah hamil, pernah keguguran itu dikhawatirkan mempunyai HLA. HLA itu adalah human leukocyte antigen yang diduga berhubungan erat dengan reaksi alergi pada paru-paru. Nah, kemudian persyaratan yang terakhir adalah antibodinya kadarnya 1:320. Itu kalau memang bisa diperiksa. Untuk syarat lain dari PMI itu adalah berat badannya 55 kilo, terus juga sehat secara fisik ya, jadi tidak pernah menderita penyakit, kemudian tidak ada komorbid, tidak ada penyakit penyerta ya. Jadi diabetes tidak ada atau kencing manis, hipertensi juga tidak ada, harus dalam keadaan terbaik. Nah, itu persyaratan donor. Kalau dari pasien itu sendiri dok, apakah semua pasien dapat menerima ataukah dibagi misalnya umur berapa yang bisa atau dengan keadaan apa gitu? Basically, all the COVID-19 patient can accept the plasma convalescent. Jadi adalah indikasi untuk penerima plasma convalescent itu adalah yang pertama itu dia memang harus terkonfirmasi positif COVID. Hasil PCR-nya yang golden standard ya itu harus positif. Kedua, dia berada dalam kondisi COVID-nya yang stadium sedang, kemudian berat ataupun kritis. Tetapi kita sangat menghimbau kepada teman sejawat, DPJP, dokter penanggung jawab untuk memberikannya lebih dini. Karena pemberian lebih dini itu memberikan efektivitas yang lebih optimal. Walaupun demikian, apakah pasien kritis tidak bisa atau tidak boleh? Ya tidak bisa juga diperlakukan demikian. Karena sebenarnya secara prinsip sepanjang dia hasil PCR-nya positif, berarti ada virusnya, itu masih ada tempat diberikan plasma konvalesen. Dan pemberiannya itu berapa kali dok? Nah,
Ini yang suka banyak orang ributin, ya kan? 1 kali kah, 2 kali kah, berapa kali itu tergantung stadium dari penyakit. Kalau misalnya kita berikan pada stadium sedang, itu umumnya hanya membutuhkan 2 bag. Jadi 2 bag plasma. Diberikan hari pertama, bag berikutnya itu within 48 hours, jadi di dalam 48 jam berikut. Tapi kalau sudah mulai berat, nah itu butuhnya umumnya 3-4 bag. Kalau kritis ya mungkin bisa lebih 5-6 bag. Jadi memang kalau misalnya kita melihat dari efisiensi, effectivity, cost, itu sebaiknya kita memberikan lebih dini. Dan efeknya setelah itu gimana, Dok? Apa yang akan terjadi? Kemudian berapa lama kita bisa cek lagi apakah berhasil atau tidak? Nah, jadi inti atau prinsip dasar dari terapi plasma itu antibodi di dalam plasma itu untuk menghilangkan virusnya. Bukti daripada terapi plasma itu bekerja dengan baik adalah yang pertama adalah kalau virusnya hilang. Nah, itu bisa dilihat dengan pemeriksaan PCR. Nah, kemudian juga bisa dilihat dari CT value, kan kita dengar-dengar nih CT value gitu kan. Biasanya kalau dari berikan plasma kita lihat kecenderungan CT value-nya bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua dari clinical symptom. Kita ini klinisi ya, Dokter Arka ya. Kita treat the patient not the number sebenarnya, ya kan? Jadi setelah diberikan terapi plasma itu kita lihat perbaikan klinisnya. Baik dari gejalanya, demamnya mereda apa tidak, sesaknya itu berkurang atau tidak. Kemudian yang terakhir mungkin pemeriksaan penunjang, misalnya CT parunya bagaimana, ronsen parunya bagaimana. Demikian. Oke, baik dokter. Aduh, ini sangat-sangat bermanfaat sekali informasinya ya pada siang hari ini. Terus setelah nanti udah sembuh nih dokter, pasiennya udah sehat, udah bisa pulang ke rumah, sebaiknya memang suasana di rumahnya juga yang nyaman ya dok, yang bersih ya. Dokter tadi udah lihat-lihat dok klaster di sini. Wah, kalau saya kebetulan datangnya lebih duluan ya dokter saya, jadi saya udah keliling nih. Biasa ibu-ibu suka kepo, terus akhirnya suaminya yang pusing gitu kan. Kepo pengen ini, pengen itu, terus suaminya yang pegang kepala gitu ya. Tapi yang saya lihat di sini suasananya asri ya, dokter Dina ya. Asik banget nih dok. Pertukaran udaranya tuh kayaknya sangat diperhatikan ya. Pertukaran udaranya baik, kemudian suasananya tuh kayak kita lagi ada di villa dok. Jadi berasa liburan terus setiap hari gitu. Jadi nyaman ya. Oke dok, jadi terima kasih ya dok atas sharingnya, dan ini ternyata sudah banyak sekali pertanyaan dari fitur chat ya dok. Coba kita lihat dulu pertanyaannya. Pertanyaan dari fitur chatnya sudah ada. Oke, ini ya dok pertanyaannya. Yang pertama dari Hairiyah Elmarwiyah untuk dokter Monica nih dok. Bukan dokter Arka dulu. Oh baiklah. Gampang saya. Mana nih pertanyaan yang buat dokter Arka nih, mana nih? Sebentar ya dok. Nah, maksudnya pasti ditanya dulu, nanti biar dokter Arka dulu aja. Saya yang kedua sebentar ya. Plasma konvalesen ini menarik soalnya dok. Jadi banyak yang penasaran dok, pengen banget tahu gitu. Vaksin dulu, vaksin dulu ya. Sebentar ya, mana nih ya dokter Arka ya. Vaksin itu adalah suatu tindakan yang memang harus dilakukan pemerintah, karena vaksin itu adalah merupakan suatu preventif ya, pencegahan, dan itu harus dilakukan di hulu. Betul. Ya, sedangkan kalau terapi plasma konvalesen itu sudah adalah terapi sebagai alternatif terapi atau sebagai terapi yang memang potensial, dan itu dilakukan pada orang yang sakit. Berarti itu dihilir. Betul. Jadi adalah sangat baik kalau vaksin dulu. Iya, baik. Iya. Ini ada yang bertanya nih dok, kenapa vaksin itu harus 2 kali? Ya. Untuk ini dari
produsennya pun sudah ada aturan-aturannya. Jadi memang mereka ada namanya booster. Ada beberapa vaksin memang boosternya ada yang lebih lama. Kemudian ada yang boosternya cuma 14 hari. Kemudian itu memang peraturan-peraturannya sudah dari ini sudah ada diberikan. Jadi memang kenapa harus di booster? Namanya booster ya, kalau diulang gitu ya. Di booster itu karena memang diharapkan bahwa dengan yang pertama ini diberikan, memang itu mungkin hanya perkenalan dulu badannya kita, imunnya kita dengan vaksinnya ini. Kemudian, nah ini kan udah mulai kenal nih, baru kita tambahkan lagi supaya lebih jangkanya lebih lama, lebih ditahan lama lah gitu. Jadi memang itu booster. Nah, apa lagi? Ya, oke dok. Terus ada juga nih dok yang bertanya terkait vaksin Sinovac, di mana menurut info efektivitasnya itu 50% di Brazil. Kenapa di Indonesia dipakai ya dok? Sebenarnya itu tadi, walaupun kita divaksin dengan vaksin yang bagus apapun, tetapi tetap protokolnya kita tidak bagus, kemudian misalnya kita tetap berhubungan dengan orang yang COVID positif, nggak bakal juga, imun kita juga nggak bakal kuat. Jadi walaupun kita mau dikasih vaksin yang paling bagus pun, tetapi tetap gaya hidup kita dengan protokolnya tidak ada, misalnya tidak pakai masker, cuci tangannya jarang, ya sudah sama aja, nggak bakal pengaruh. Jadi memang ini namanya untuk mengurangi, tetapi ya bukan dengan vaksin kemudian dia kebal, tidak. Pastilah tetap protokol itu tetap ada. Nah memang katanya, memang kalau ada yang bilangnya di mana itu 90% untuk Sinovac ini, kemudian ada yang 65%. Di Indonesia kalau nggak salah sudah dikerjakan 65% ya. Jadi memang dibandingkan orang yang tidak divaksin, orang ini 65% lebih kebal lah gitu loh. Jadi kalau mau dibilang dia enggak, ya itu tadi kita bilang tetaplah protokolnya tetap harus dikerjakan. Nggak ada mau divaksin kemudian langsung party. Betul. Langsung party bener. Pasti nggak ketularan aja enggak. Intinya tetap ya dok, Betul. harus ya tetap menjaga protokol kesehatan, walaupun sudah divaksin tetap kita harus pakai masker, jaga jarak dan lain-lain ya dok ya. Terutama jaga daya tahan tubuh kita juga. Ini ada lagi nih dok yang nanya nih dok. Dok, apakah vaksin itu aman disuntikan ke orang yang memiliki riwayat penyakit kronis dan alergi tertentu? Mengapa banyak orang yang masih pro kontra nih dok dengan vaksin? Sebenarnya apa sih faktanya dok? Tentang orang-orang yang bahkan yang punya penyakit autoimun pun sebenarnya boleh kok. Jadi memang penyakit-penyakit autoimun ini juga, tapi dilihat ya, kalau autoimunnya sedang bergejolak atau misalnya sedang lagi akut atau lagi apa, ya pasti nggak bakal dikasih. Kalau mamanya lagi sudah tenang, sudah tidak, misalnya dia sudah tidak pernah serangan, misalnya asma pun sebenarnya boleh kok tetap. Tapi itu tadi semuanya, kalau tenang, kalau mamanya lagi serangan ya enggak lah, kita mendingan yang penting kondisinya saat itu ya dok ya, harus dalam keadaan prima dulu. Betul, itu sebenarnya. Ada lagi nih dok, apakah kalau PCR-nya sudah negatif perlu atau tidak periksa dimer mengecek kekentalan darah, dan apa kita juga yang sudah pernah positif tetap divaksin? Ya, ini pertanyaan yang sering saya di poli nih. Biasanya pasien-pasien yang sudah selesai COVID, kemudian pasti nih pertanyaan ini, dok kapan ya saya boleh divaksin nih, kapan ya gitu. Ya, nah ini peraturannya baru terus kan, makanya saya bilang tadi bahwa saya bukan bukan dari gugus vaksin ya, tapi mereka pasti akan mengeluarkan peraturan ya, nanti itu harus kita ikutin, memang mau nggak mau. Jadi kalau mamanya bisa divaksin apa enggak? Boleh. Jadi memang pasien yang sudah pernah COVID ya nantinya pasti akan divaksin, tetapi memang mungkin bukan jadi prioritas pertama. Jadi memang biasanya makanya tadi terapi konvalesen itu ada syarat-syaratnya. Dia tidak boleh terlalu lama sudah negatifnya. Betul ya dok ya? Jadi memang pasti untuk terapi konvalesen pun biasanya susah untuk bisa lolos
darahnya kepake jadi untuk plasma konvalesen itu. Jadi maksudnya tuh kalau misalnya vaksin juga kan ada persyaratan yang Betul, harus dipenuhi ya Dokter betul, Arka ya. betul. Kebetulan kita berdua udah divaksin, tapi jangan khawatir, yang lansia, Boleh, yang itu boleh, tuh tetap boleh pada kok. saatnya udah nanti akan dijadwalkan Betul, divaksin. pasti Jadi ada semua jadwalnya. kebagian ya Betul, Dokter Arka ya. betul, Jadi nanti dijadwal. jangan merasa kecil hati gitu. Oh, kenapa ini kita Yang udah pernah, yang udah gitu. pernah positif pasti ada Ya, tempatnya. Karena kan, pasti. kalau nggak salah untuk yang orang umum ini masih bulan Agustus. Jadi kalau mamanya amit-amit nih sekarang kena ya 3 bulan ke depan masih bisa kok. Kan biasanya di atas 3 bulan ke atas baru boleh diberikan. Ya sama itu juga Oke. peraturannya kalau udah ditransfusi plasma apakah boleh mendonor ya ada, tapi ada jaraknya Betul, karena ada persyaratannya. betul. Baik. Tapi itu sebenarnya bukan berarti membedakan atau menganaktirikan, itu justru untuk keamanannya. Kayak yang kemarin ya yang lansia, kenapa kok kita belum ya? Karena belum ada datanya Betul. gitu. Jadi supaya memang untuk pasien safety itu harus diperhatikan dengan baik ya Dokter Ya, Arka ya. betul. Oke, jadi bersabar aja dulu ya, bersabar Pasti. ya. Tapi Pasti jangan diatur lupa bersama. prokes ya. Oh iya. Prokesnya harus tetap ada. Iya, Kita betul. divaksin pun kita tetap pakai prokes. Iya, betul. Nah dok, ini ada pertanyaan nih, Dokter Monica atau Dokter Arka siapapun nih boleh jawab nih. Apabila kita kontak dengan orang yang positif COVID, apakah hasilnya bisa akurat kalau kita segera atau setelah besoknya langsung swab test atau harus nunggu beberapa hari dulu? Ya. Mangga lah, saya nanti kan pertanyaannya ada bagiannya. Ya, jadi memang kalau seumpamanya kontak dan dia sudah jelas positif, yang harus kita lakukan adalah ya sudah kita berhenti isolasi mandiri. Karena apa? Ibaratnya kita sudah terpapar oleh virus ini. Ya kita harus menaikkan imun kita, apapun caranya. Misalnya yang tadinya bekerja, ya mau nggak mau nih, seharusnya sih istirahat dulu. Memang itu yang dikerjakan, kemudian cara menaikkan imun udah tau lah ya, makan yang bagus, vitamin, oke. Tapi nggak usah terlalu panik. Maksudnya langsung PCR pun boleh. Memang harusnya saat itu juga dia PCR. Kemudian kadang-kadang biasanya masih negatif, sering itu, paling sering negatif. Nanti baru di hari 7 hari ke-10 sebaiknya diulang lagi. Sebaiknya. Disitulah saatnya biasanya pasien juga ada gejala, biasanya juga positif. Jadi nggak mungkin hari ini kena ya hari ini langsung kena, enggak. ya, oke. Imun kita juga kerja kok pas saat itu. Tetapi kalau umpamanya viral loadnya, jumlah virusnya yang masuk banyak dan imun kita nggak kuat, ya bubar, pasti kita akan kena. Itu. Oke. Ada lagi nih dok, banyak ya dok pertanyaannya dok. Izin bertanya dok, berapa lama sebenarnya vaksin ini bekerja pada orang yang sudah disuntikan? Dan apakah kalau sudah vaksin harus tetap karantina? Untuk vaksin harus dikarantina? Enggak ya? Enggak ya, dok ya, bisa aktivitas seperti Tetap biasa ya, dok? protokolnya saja, tetap itu aja. Tapi kalau untuk berapa lamanya, ini penelitiannya masih jalan. Jadi saya nggak bisa jawab. Karena masih dalam tahap Ya, penelitian. jadi karena memang ini vaksin tuh baru. Baru, ya. semua Jadi ini bikin merupakan baru. suatu hal yang luar biasa, vaksin dalam setahun jadi Bisa jadi, betul. disuntikan. Betul. Jadi kalau kita tanya berapa lama kekebalan karena vaksin ini, kita belum bisa menjawabnya karena memang ini sedang berjalan. Betul. Ya, setelah yang divaksin tuh nanti kan kita bisa lihat ya Iya, sampai betul. seberapa jauh. Baik dok. Oke, ini ada pertanyaan untuk Dokter Monica ya, boleh ya dok ya? Nggak apa-apa lah, nanti kita juga bisa. Iya, sharing-sharing bareng ya dok. Sama-sama. Jadi gini dok, apakah dampak terapi pada pasien COVID-19 dan bagaimana caranya jika ingin mendapatkan plasma konvalesen? Nah, jadi begini, dampak terapi plasma konvalesen itu kan merupakan transfusi dari komponen darah. Jadi efek sampingnya ya yang paling memang diwaspadai itu adalah alergi. Ya, sama seperti efek samping transfusi darah yang lain. Itu pasti ada. Salah satu yang istimewa di sini adalah alergi berat pada paru-paru. Itu yang bisa terjadi, makanya tadi syarat donor itu adalah untuk meminimalkan atau menghilangkan reaksi alergi tadi. Berapa banyak dok insidensinya? Adalah 1:5.000. Kalau 1:10 khawatir ya Iya, Dokter Arka, iya. dari 10 pasien yang dikasih plasma Satu satu kena. alergi, stres ya kan. Tetapi ini dari 5.000 pasien
ada satu yang kemungkinan mengalami reaksi alergi. Nah, seperti itu. Baik dok. Terus ada lagi nih dok, apakah seorang yang sudah pernah terkonfirmasi COVID perlu divaksin atau tidak? Perlu di plasma convalescence atau tidak? Padahal antibodinya sudah terbentuk. Dan apakah bisa berulang mengalami COVID? Kalau vaksin sebenarnya udah dijawab ya, tadi ya udah dijawab ya. Tapi kalau misalnya memang ada istilah yang namanya reinfeksi, bukan reaktivasi. Iya. Ya, reinfeksi. Jadi kalau misalnya kita sudah sembuh dari COVID, terus kita tidak jaga diri, kita tidak mau menjaga kesehatan, kita sembarangan, mentang-mentang saya udah sembuh dari COVID nih, langsung kita nggak mau ngejaga gitu ya, imun kita dibiarin aja ngedugem lah segala macam gitu kan. Ya bisa kena lagi. Tapi berdasarkan penelitian memang jumlah reinfeksi itu sangat sedikit, tapi bukan berarti tidak bisa terjadi. Jadi tetap setelah sembuh dari COVID, setelah diberikan plasma konvalesen dan sembuh dari COVID, setelah divaksin, semuanya tetap diharapkan ya, malah diharuskan prokes. Intinya tetap ya dok ya, harus jaga protokol kesehatan yang tetap dijalani. Untuk golongan darah nih dok, katanya golongan darah O itu bisa mendonorkan darahnya ke seluruh penderita vaksin COVID dengan golongan darah yang lainnya. Terus ada stigma juga yang mengatakan bahwa yang memiliki golongan darah O lebih kebal terhadap COVID. Gimana itu dok tanggapannya dok? Jadi Superman dong. Iya. Sebenarnya ada perbedaan. Itu yang namanya donor universal. Kalau donor darah universal itu golongan darah O. Tapi donor plasma universal itu adalah golongan plasma yang AB. Tetapi tetap di sini kita harus memperhatikan keselamatan penerima. Jadi golongan darah harus sama, kecuali dalam keadaan emergency itu. Seperti itu. Nih ada lagi nih, dok, mohon opini dari dokter. Apakah lingkungan rumah yang hijau dan asri serta bebas polusi dapat menurunkan kemungkinan terkena COVID gitu? Nah, kalau ini pertanyaannya bisa masuk tuh sebagai pertanyaan terbaik tuh. Ya. Betul. Nah, ini nanti kita pendapat berdua ya, nggak apa-apa ya, saya dulu ya, karena ini pertanyaannya ini muncul di luar dugaan. Ya kan, sesuai dengan lingkungan yang sedang kita hadapi di sini kan, lingkungannya asri. Saya ini pernah baca satu jurnal, ya, itu jurnalnya udah agak lama ya kan. Nah, di sana itu menyatakan bahwa pasien-pasien yang dalam keadaan stres atau orang-orang yang dalam keadaan stres, misalnya post-op setelah dioperasi, itu ada jangka waktu di mana sistem imunnya itu agak lemot istilahnya. Jadi agak turun gitu. Jadi di sini tuh makanya kalau kita juga pernah kan waktu kita remaja putus cinta, terus mewek-mewek jadi juragan tisu di pojok kamar, kemudian kita merasakan badan kita jadi nggak enak kan, sakit. Jadi intinya itu adalah kondisi kejiwaan kita, kondisi hati kita, kondisi mood kita itu dapat mempengaruhi kesehatan kita. Kalau kita konversikan, tetapi tetap harus berdasarkan data yang valid, lingkungan yang sehat dengan kita menjaga prokes tentunya juga akan meningkatkan atau baik bagi kondisi tubuh kita. Jadi termasuk yang penting juga ya dok ya, lingkungan yang sehat, yang asri gitu. Ya, mungkin dokter Arta ada juga. Ya, kalau dari saya memang pengalaman ya, karena pasien saya dari bulan Maret tahun lalu juga sudah banyak bilang bahwa dok, ini sih rumah sakitnya kayak hotel, bagus, tetapi kok kayaknya lebih enak saya di rumah ya. Boleh, memang boleh, isolasi mandiri di rumah boleh, karena kadang-kadang dia bisa ketemu anaknya, walaupun cuma ngeliat mukanya aja, ngeliat tingkahnya yang lucu, mungkin bisa itu menghibur dia. Dibanding dia di di rumah sakit, walaupun bagus, kemudian cuma dikasih makan, cuma tidur, ya nonton TV lah, apalah, misalnya dia hanya nonton drakor lah gitu, ibu-ibu biasanya nonton drakor, tetap pasti dia akan lebih imunnya lebih bagus, kemudian dia lebih nyaman, walaupun di rumah nanti isolasi di kamar, tetapi kan dia bisa dengan protokol kesehatan, dia bisa keluar kamar misalnya pakai masker, bisa ngeliat anaknya,
keluar dari pintu itu. Nah, itu memang untuk apalagi seorang ibu misalnya tingkat stresnya, karena yang dipikirin saya yakin kalau ibu pasti yang dipikirin bukan hanya dirinya, tapi anaknya, suaminya gimana, keluarganya. Kalau anaknya masih sekolah nanti siapa yang bikin ibu lagi. Jadi itu istilahnya home sweet home kali ya. Jadi penting sekali itu. Betul. Jadi memang kalau kita ngerawat pasien COVID ini, yang dirawat bukan hanya pasiennya, tapi jujur kalau saya ngerawat pasti nanti pertanyaannya, dok gimana ya istri saya gini. Oh ya udah WA saja ke saya, nanti gimana. Kalau anak-anaknya pada kena semuanya, kebanyakan kayak gitu, pasti. Jadi yang saya rawat bukan hanya satu pasiennya ya, tapi satu keluarga, pasti keluarga, itu. Ya. Baik. Jadi tenaga medis ini rangkap jabatan untuk kesehatan fisik dan kesehatan mental. Betul. Mau sudah curhat-curhatan juga ya, itu pasti. Seringnya kayak gitu memang curhat-curhatan itu. Oke, saya ingatkan lagi buat Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, jangan lupa ditulis namanya, nomor telepon, dan ajukan kepada siapa pertanyaannya ya, supaya jelas untuk Dokter Monica atau Dokter Arka. Ini ada lagi nih dok, buat Dokter Arka, jika penderita sakit kanker, rencana untuk operasi, apakah bisa menerima vaksin? Jadi apakah harus operasi dulu, apakah harus vaksin dulu dok? Tentang kanker saya belum baca ya dok, nanti saya baca ada aturannya ada kok sih sebenarnya. Kanker kalau mungkin nggak usah spesifik ke kanker kali ya dok. Mungkin kalau ada yang mau operasi gitu misalnya operasi sepertinya kalau kanker dengan sudah dengan terapi misalnya sudah di kemo kayaknya tidak deh, karena dia pasti itu imunnya dia sudah turun, itu nggak bisa. Tapi kalau mungkin ya mungkin dia belum tahu kalau dia tapi kanker. Mungkin Dokter Arka kalau misalnya penyintas mungkin, misalnya udah sudah sembuh, itu bisa. Kalau misalnya dia lulus persyaratan itu bisa. Kemungkinan besar itu bisa. Tapi kalau pas mau operasi berarti operasinya berhubungan dengan kankernya. Baru jangan gitu kan. Operasi dulu ya, lebih baik ya. Oke. Betul. Baik, ini pertanyaan buat Dokter Monica nih dok. Mengenai biayanya dok, kalau seandainya mau terapi plasma tadi, itu ditanggungnya biaya mandiri atau cover oleh pemerintah dok? Nah sebenarnya kita ini di Satgas ini ada yang namanya bidang perlindungan nakes, dan juga pasien-pasien COVID itu ada juga penanggungan dari pemerintah. Tetapi untuk yang terapi plasma ini, yang saat ini memang 100% free adalah donornya. Karena memang PMI itu harus men-screening. Kayak kemarin aja waktu program donor BUMN, dari 1000 donor di screening Dokter Arka, yang lolos cuma 400, sedangkan screeningnya tuh membutuhkan biaya karena screeningnya sophisticated ya. Dan biayanya jadi yang dibuang itu 600, kebayang nggak? Nah, jadi dengan sendirinya untuk penerima itu memang masih ada biaya, tapi bukan biaya jual itu. PMI tidak jualan. PMI itu hanya biaya pengganti proses pemeriksaan untuk aman. Kira-kira memang saya dapat informasi dari Dokter Linda itu antara 2 sampai 2,5 juta per bag. Jadi kalau misalnya memang pemberiannya lebih dini, tentunya pun itu lebih ringan biayanya. Walaupun demikian, mungkin kedepannya itu akan ada usaha-usaha untuk memperingan hal tersebut, gitu ya. Jadi kita juga dari sub bidang TPK juga sedang berusaha maksimal, karena tadinya juga donor juga agak kebingungan ya, Dokter Arkaya. Sekarang donor semua sudah diorganisasi dengan baik. Gitu. Mungkin saya juga mau nambahkan. Boleh. Nah, ini kan pengalaman kalau saya lebih banyak di pasien ya dok. Jadi memang pasien tuh kadang-kadang dia minta, dok, ini teman-teman saya sudah pada siap mau donor. Berapa orang saya tanya? Kadang-kadang itu tadi Dokter Monica sudah bilang kayak dari 1000 bisa hanya 400. 3 orang aja belum tentu semuanya lolos nanti. Ini soalnya syaratnya itu tadi banyak. Sebenarnya syarat yang memang harus dipenuhi supaya efektivitas plasma itu ada. Kalau cuma kita ngambil asal plasma aja kan kita nggak tahu kadar antibodinya ya Dokter Arka ya. Nanti dimasukin kayak nerima plasma biasa gitu loh kan, tidak efektif. Jadi dipikir mereka itu semudah itu. Dok, saya punya pasien teman-teman saya nih udah positif, sudah negatif sekarang, ya udah saya donor, saya ini terima pokoknya saya masukin minta darahnya sekarang.
Waduh, ya nggak semudah itu ya. Saya minta mendingan ke PMI. Simpan pinjam gitu KPR. Nah, Ya, gitu. tapi intinya sih ya memang ini untuk pasien safety ya, Betul, gitu. betul. Dan tapi memang kalau misalnya di sini COVID yang penyintas COVID gejala sedang itu yang ternyata cenderung memiliki antibodi yang paling banyak. Jadi kalau misalnya dia merasa, saya itu demam, batuk-batuk, agak sesek napas segala macam gitu kan, atau dia stadium sedang gitu kan dengan saturasi yang turun atau apa, nah Itu itu baru bagus. ya itu kelihatan nih, langsung mendaftar di extension 117 extension 5. Itu 117 extension ya, 5. jadi 117 extension 5 itu adalah aplikasi di website yang terintegrasi antara BNPB dan PMI untuk orang-orang yang menanyakan tentang plasma konvalesen termasuk donornya. Jadi di sana kalau mau menjadi donor di 117 extension 5 itu ada formulir untuk mengisinya. Nah gitu. Kalau untuk tenaga medis seperti kita ada 117 extension 3. Oke, jadi sebenarnya kalau seandainya sudah pernah vaksin COVID, Dok, perlu nggak plasma konvalesen? Ngapain ya? Oh, sehat-sehat aja enggak lah. Iya, oke. Iya ngapain, tapi misalnya ada juga yang banyak bertanya ke saya, Dokter Arka, kalau udah divaksin bisa nggak jadi donor? Nah itu, Ya, nah, ya. ada yang nanya nih, Iya Dok. kan? Nah kemarin tuh kita sempat ada webinar, ada Prof. Rusmil yang ketua tim penelitian vaksin, ada Dr. Linda, ada Dr. Alex Ginting juga di Universitas Kristen Maranatha, ada webinar nasional mengenai pencegahan di hulu dan pengobatan di hilir gitu kan. Nah di sana memang orang yang sudah divaksin itu secara teoritis bisa menjadi donor sepanjang antibodinya memenuhi. Walaupun demikian juga ada jaraknya setelah divaksin. Dengan screening sebagai donor ada jaraknya kalau nggak salah 3 bulan. Tapi tetap kita utamakan fokusnya dulu pada penyintas. Iya, betul. Karena tetap aja vaksin juga kan dalam proses ya, Betul. Dokter Arka Iya, ya. Seperti oke. itu. Baik, Jangan Dok. ujuk-ujuk saya udah divaksin sebulan yang lalu langsung ke Mau jadi donor nggak bisa. Ini sebenarnya pertanyaannya tadi sudah dijelaskan ya, Dok, dengan dokter. Tapi mungkin biar dokter jelasin lagi biar lebih jelas ya. Apakah mantan COVID dengan kondisi yang seperti apa yang dapat menjadi donor plasma? Ya umumnya adalah mantan alumni ya, alumni COVID-19 dengan gejala sedang. Seperti apakah gejala sedang itu? Bila ada gejala demam, gejala batuk, gejala sesak napas dengan pernafasan lebih dari 20 kali per menit dan saturasi sekitar 92-93%. Saya nggak memerinci perincilan ya, Dokter Arka nanti pusing. Ini Dokter Monik nih lagi ngasih kuliah, nah, gitu kan, seperti itu. Itu aja. Baik, ini ada lagi nih, Dok. Jika misalnya vaksin di saat hamil, tapi belum tahu nih sedang dalam kondisi hamil, jadi bahaya nggak tuh, Dok? Oke, untuk hamil sampai saat ini nih belum. Jadi memang yang baru ibu menyusui. Ibu menyusui sudah boleh untuk divaksin, tapi untuk ibu hamil belum. Ini dari pemerintah ya, tapi nanti kan kita nggak tahu. Kita update terus nanti pemerintah apakah akan mengeluarkan yang baru-baru apa enggak. Ya belum ada ketentuan lagi. Betul, ketentuannya sampai saat ini ya usia 60, kemarin tadinya nggak boleh, sekarang sudah boleh. Kemudian ibu menyusui tadinya nggak boleh, sekarang udah boleh. Ya, Ibu hamil sih belum sampai saat ini. Oke, baik. Ini ada informasi dulu ya sedikit buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam acara hari ini. Jadi klaster Miami di Kota Wisata Cibubur ini sangat asri, kemudian lingkungannya juga sangat indah. Terus kita serasa seperti liburan, sangat nyaman di rumah ini ya. Kemudian lingkungan kota wisatanya sendiri pun sangat lengkap. Dari mulai sekolah, tempat perbelanjaan, bahkan ada mall juga. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak gak perlu khawatir, ini adalah merupakan hunian yang sangat nyaman sekali. Nah, ada pertanyaan lagi nih, dokter. Apa dampaknya jika kita sudah terpapar COVID, namun melakukan vaksin COVID? Sebenarnya perlu atau tidak, dokter? Itu tadi, jadi ada aturan-aturannya, pasti biasanya lebih dari 3 atau 4 bulan baru boleh divaksin. Kemudian ya seperti manusia yang orang biasa. Jadi kalau mamanya sudah nggak ada keluhan, bagus. Kemudian pas lagi di tempat vaksin nggak ada keluhan, semuanya oke, semuanya. Baik. Yang hipertensi sama diabetes juga sekarang
as long as kontrol ya, betul. terkontrol gitu. Jadi jangan waktu lagi kambuh-kambuhnya Betul. pengen divaksin Iya, nggak betul. bisa. Oke. Bentar ya dok ya, kita lihat lagi nih pertanyaannya. Lumayan juga ya. Banyak. Banyak sekali dok yang ini penasaran nih Iya, sama jadi ini. pasti banyak nih. Ah. Kalau cenderung lingkungannya padat penduduk tuh gimana tuh dok? Jadi caranya tuh dok, kita jaga jarak juga susah, bisa kena tuh satu wilayah ya dok ya? Oh gitu. Ya, kali ini kan memang dari zaman dulu sudah diatur ya, dari pertama kali COVID sudah diatur sama pemerintah, bahkan bila di rumahnya dia tidak bisa untuk isolasi mandiri, laporlah ke puskesmas, nanti dinas kesehatan kan sudah ada rumah-rumah darurat, rumah-rumah singgah untuk ya kita tahu lah ada Wisma Atlet, kemudian di tiap kabupaten punya kok sekarang. Mereka punya, bahkan di Bogor ada yang stadion dibikin jadi untuk isolasi. Jadi memang sudah difasilitasi kok. Oke, jadi sudah ada ya fasilitas dari pemerintah, segera lapor, jangan diem-diem aja ya. Ya, dan sekarang ini dari pemerintah juga ada yang apa PPKM mikro. Iya. Jadi di tingkat keluarga Betul. gitu ya. Oke, baik. Jadi untuk penanya ya Bapak dan Ibu silahkan gunakan fitur chat, kemudian tulis nama dan nomor telepon, kemudian ditujukan untuk siapa pertanyaannya. Ini untuk Dokter Monica nih dok. Untuk golongan usia manula yang mengidap gangguan jantung dan lambung tidak direkomendasikan untuk divaksin COVID. Apa dengan injeksi terapi plasma diperbolehkan supaya terbentuk sistem imun ya? Itu jadi pengganti vaksin ya plasma. Gini. Ini juga, ini memang sebenarnya ya di Indonesia itu kalau nggak ada pro kontra itu nggak hidup gitu. Betul dok, betul. Jadi gini ya. Udah perbedaannya nggak apple to apple juga. Maksudnya dari targetnya beda. Vaksin itu mencegah, terapi plasma itu untuk mengobati. Ya. Jadi justru keduanya itu berjalan seiring sejalan, saling melengkapi. Jadi kalau misalnya ada yang divaksin, kemudian ada yang belum keburu divaksin sakit, ya diberikan Obati. terapi plasma. Tetapi kalau yang sehat, ya divaksin. Jadi kalau keduanya dilaksanakan dengan baik, berikut dengan prokes yang baik, tentunya akan lebih cepat mencapai apa yang dinamakan herd immunity. Jadi tidak bisa satu cara saja, karena ini adalah potongan keju ya kan, yang itu ya sweet cheese itu kan, cheese slice gitu. Jadi semua cara itu digunakan, dikombinasikan dengan terintegrasi dengan cara baik sehingga menyebabkan penurunan mortalitas, penurunan morbiditas, penurunan jumlah yang positif atau penularan. Itu memang harus dikombin dalam satu orkestra yang baik. Oke. Dok, kalau seandainya orang sudah menerima plasma konvalesens, bisakah dia akhirnya nanti menjadi donor? Nah, itu ada jangka waktunya juga yang setelah 3 bulan gitu, seperti itu. Karena memang kita mengutamakan yang belum pernah ditransfusi oleh plasma atau golongan atau komponen darah atau darah. Tetapi bukan berarti tidak boleh 100% absolut, tapi kita mendahulukan yang tidak pernah mendapat transfusi. Kalau ternyata ada kebutuhan emergensi, setelah 3 bulan itu dilihat lagi ya Dokter Arka. Oke, baiklah. Ini ada informasi ya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bahwa di kota wisata ini sudah banyak sekali fasilitasnya, termasuk ada rumah sakit Eka Hospital juga yang pelayanan dan peralatannya dengan standar internasional. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak nggak perlu khawatir lagi, nggak usah jauh-jauh kalau seandainya ada sakit apa langsung ke Eka Hospital ya. Kemudian fasilitasnya juga lengkap, udah ada sekolah, udah ada tempat perbelanjaan yang nyaman dan bersih. Jadi nggak perlu lagi khawatir. Bisa ketemu Dokter Arka. Betul, nanti ketemu Jangan dong, tapi sakit dong, jangan. Oh, ketemunya untuk foto aja ya, Dok? Siap. Jadi selebritis. Iya, betul. Oke, ini juga Miami ini ya dok. Dokter kan tadi udah lihat ya, bagus sekali. Ini merupakan produk masterpiece yang terbaru nih dok di kota wisata. Jadi nyaman sekali huniannya, segar, sirkulasi udaranya juga baik. Ada kolam renang juga. Ada kolam renang nih bagus untuk ini ya, untuk olahraga paru. Betul. Benar. Jadi untuk mengembangkan paru bagus banget itu berenang. Betul. Itu saya pernah dengar itu yang apa sih Evans yang juara Olimpiade itu yang kecil itu ternyata dia memang
memang fungsi parunya tuh pernah diteliti, diukur itu dia tuh bagus banget. Jadi Pasti, memang paling kalau bagus memang berenang tuh oke Iya. paru-parunya. Lebih prima ya dok ya. Iya. Rata-rata hobi berenang. Iya bisa. Hobi renang dua-duanya ya dok. Cuma memang kita memang harus mengalah sama pasien. Oh iya betul. Sibuk ya dok. Mengalah sama pasien. Baik dokter, kita lanjutkan ya dok nih. Apakah terpapar virus COVID-19 tanpa gejala itu benar tidak berbahaya dan boleh beraktivitas seperti biasa? Nggak boleh ya dok ya? Nggak boleh. Jadi memang harus tetap mengikuti protokol kesehatannya ya. Betul. Gitu, selain menjaga daya tahan tubuh juga. Bukan berarti kalau OTG bebas Iya. kemana-mana. Iya, jadi kalau Dia jangan dia nggak boleh ya. Dia Jadi nularin tetap. kemana-mana dong berarti ya. Dia sih nggak apa-apa, Betul. tapi kalau misalnya ada keluarga yang lansia, Betul, yang rentan betul, bisa kasihan. ketularan, kasihan. Iya betul. Jadi tetap harus jaga Betul. diri, jaga juga orang lain, jangan Betul. sampai ini ya. Terus dok, nih kalau sudah vaksin terus ada efek sampingnya kayak pusing gitu. Terus efeknya tuh berapa lama sih dok hilangnya? Terus apakah harus minum obat atau cukup dengan beristirahat saja? Ya. Ini namanya apa? KIPI ya, kejadian tidak diharapkan pasca imunisasi. Ya. Jadi itu sudah diatur sama negara, bahkan punya badan sendiri untuk KIPI ini. Jadi memang kalau ada nanti pasti di saat pemberian setelah divaksin pasti kan ada suratnya. Nanti kalau mamanya ada kejadian tidak diharapkan, itu nanti di telepon ke situ. Jadi udah ada. Jadi nanti pasti akan kalau ada apa-apa pasti disuruh lapor ke situ. Jadi pasti itu harus dilaporkan. Memang makanya sampai saat ini kan belum ada nih kejadian insiden pasca imunisasi ini yang serius ya. Sampai saat ini jadi belum. Sampai saat ini sih aman ya dok ya, gejalanya juga hanya Kita ringan juga saja. disuruh tunggu 30 menit. Betul, 30 menitnya dilihat. Iya, yang iya. cepat. Cepat itu kan betul. dilihat, bener nggak tuh tiba-tiba Betul. lapar minta ditraktir. Itu kayaknya pusingnya gara-gara lapar. Iya, bisa, betul. Makanya tadi saya Udah selesai mau divaksin nggak pengen makan, Iya. tidur udah divaksin semaput. Tapi kan kita nggak bisa bilang bahwa Iya. 30 menit ini aman, tapi Iya. kan bisa saja Suatu sebenarnya usaha ya pemerintah ya. betul. Oke, baik dok. Dokter udah lihat kan ya tadi klaster Miami ini nyaman sekali. Kemudian ada kolam renangnya tuh terbuka. Jadi kita bisa berjemur ya dok setiap pagi untuk kesehatan. Penting nggak sih dok tuh berjemur kalau Iya. untuk di pagi hari gitu? Penting banget. Pagi hari ya, benar tuh, dokter. Iya, Dina. pagi hari dong. Jangan siang-siang dok nanti gosong. Soalnya banyak pasien-pasien COVID juga nanya, dok, saya udah berjemur jam 11 siang. Nggak boleh gitu, kan? Yang ada malah kebakar kulitnya, dehidrasi jadinya. Waduh, panas, demam habis itu. Wah, ini akhirnya masalah baru lagi. Ya betul, jadi kalau mau berjemur sebaiknya ya setengah jam aja, dan itu di bawah jam 9 ya, jam 8, setengah 8. Setengah jam aja cukup lah gitu. Itu betul sih. Iya ya dok ya. Jemuran pas jam 12 siang. Gosong ya dok ya, malah jadinya kulitnya hitam nanti. Jadi enak banget ya dok di klaster Miami ini nanti pagi-pagi habis berjemur santai-santai di luar, bisa pindah ruangan, Iya, bisa kemana-kemana. Semua sudutnya tuh bikin nyaman, semua sudutnya bikin kita tenang dan happy gitu berada di sini. Suasananya jadi kayak liburan. Dan yang terus. saya lihat ini efisiensi ruangannya Betul, maksimal. iya, bagus banget ya dok ya. Oke, yuk kita lanjutin nih dok. Ada pertanyaan lagi nih. Udah mau dikit-dikit nih. Dok, kalau saya punya satu keluarga terkonfirmasi sudah negatif, namun setelah 1 bulan ibu saya lansia, apakah yang negatif tuh harus pindah rumah? Gitu. Jadi sekeluarga tuh udah terkonfirmasi dia udah kena COVID terus udah dinyatakan negatif. Nah, tapi di rumahnya ada orang tua nih, udah tua gitu. Apakah harus pindah rumah atau enggak tuh? Ya. Mungkin harus pindah ke sini kali ya, Dok. Ya udah dijawab sih. Berat ya. Iya, jadi kalau umpamanya betul. Kalau umpamanya sebaiknya ini memang anjuran dari awal juga sudah dikatakan bahwa isolasi mandiri itu sebaiknya 1 orang 1. Kalau tidak bisa banget, kepaksa banget, boleh 1 orang berdua, misalnya anak sama ibunya, kan susah ya anak sama ibu dipisahkan, itu boleh. Tetapi misalnya mereka dua-duanya positif, sebaiknya mereka menggunakan masker. Kemudian tidurnya pun sebaiknya berjarak minimal 1,5 meter atau 2 meter. Itu yang harusnya dilakukan saat isolasi mandiri. Semua sebaiknya orang yang sudah terpapar oleh 1 keluarga yang positif sebaiknya semuanya isolasi. Nah, kalau mamanya ruangannya nggak ada, ya boleh. Yang itu tadi saya bilang yang positif misalnya
dia diungsikan, atau misalnya minta ke pemerintah atau ke puskesmas lapor, saya nggak bisa isolasi mandiri di rumah nih. Nah, itu boleh nanti difasilitasi, misalnya kan ke rumah-rumah singgah tadi itu. Jadi memang sebaiknya ya sudah, isolasi mandiri ya semuanya satu-satu sendiri. Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa itu tadi yang kita coba. Kemudian biasanya sih kapan sih ini sampai kadang-kadang kan positif terus-terusan sampai bisa sebulan 2 bulan. Nah, sebenarnya sih dengan 2 minggu lebih aja sebenarnya virus ini sudah tidak terlalu menular lagi, bahkan tidak menular bahkan. Tetapi kan dalam catatan bahwa pasien ini tidak ada keluhan. Jadi saat sudah nggak ada keluhan, sudah normal seperti orang biasa, kemudian masih positif tetapi nggak ada keluhan, ya sudah, itu sebenarnya sudah tidak menular lagi. Sebenarnya ya sudah boleh selesai. Nanti bisa ke puskesmas lapor, oh ini udah nggak ada keluhan semua, nanti selesai isolasi mandiri. Baik dokter. Oke. Informasinya sangat-sangat menarik dan sangat bermanfaat sekali dokter, terima kasih. Ini saya akan mengumumkan dulu nih pemenang door prize-nya. Jadi ada door prize-nya juga loh buat yang nanya-nanya dari tadi. Mungkin kita dapat, Dok. Oke, Dok, kalau itu. Jadi saya akan membacakan dulu ya pemenangnya. Jadi ada 5 pemenang yang menerima voucher 100.000, kemudian ada 2 pemenang yang menerima voucher 250.000, dan juga ada 1 orang pemenang yang menerima voucher 500.000. Yang 5 orang pemenang nih ada yang namanya Ruth, kemudian Anna Silviana, Tommy, kemudian Ruslina dan Erik. Itu 5 orang pemenang yang akan mendapatkan voucher senilai Rp100.000. Kemudian ada 2 orang penerima voucher Rp250.000, yaitu Hairiah, Elmarwiyah, dan Lauren. Kemudian 1 orang penerima voucher Rp500.000, yaitu Fredrik. Mungkin pertanyaan terbaik yang tadi kali ya, Dok? Iya, yang sudah dokter sarankan. Oke. Jadi gini, Dok, sudah selesai nih sharing kita pada hari ini. Jadi saya meminta closing statement nih dari Dokter Monica dan Dokter Arka dulu. Silakan, Dokter. Ya, saya tetap untuk protokol kesehatan harus tetap dikerjakan. Kemudian jangan takut vaksin. Vaksin nggak ada efek samping yang serius sampai saat ini, jadi aman digunakan, tetap protokol, kemudian vaksin dijalankan. Pasti mudah-mudahan kita semuanya berharap pandemi ini selesai. Mungkin itu saja dari saya. Ya, kalau saya sih selalu ada trademarknya. Ya, karena memang di sini dari pemerintah juga hendak menghimbau adanya donor plasma. Ya, jadi setiap orang itu bisa menjadi hero atau pahlawan bagi sesamanya dengan mendonorkan plasmanya. Sebutir beras itu dapat mengubah timbangan. Sekecil apapun perbuatan kita demi kemanusiaan, itu akan sangat bernilai bagi kemaslahatan umat. Demikian dari saya, salam Dokmo. Oke, baik dokter, terima kasih. Jadi ada informasi nih buat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bahwa klaster Miami ini merupakan masterpiece ya, produk terbaru dari kota wisata yang sangat-sangat indah sekali, desainnya juga bagus dan sirkulasi udaranya juga sangat-sangat baik sekali. Jadi konsepnya tuh seperti kita tuh rasanya kayak liburan terus di rumah gitu. Terus jangan khawatir juga bahwa fasilitas dan lingkungannya itu disesuaikan dengan konsep yang liburan. Jadi penghuninya tuh bisa merasakan kebahagiaan terus-menerus gitu. Terus fasilitasnya juga banyak banget nih di Miami Club. Ada tree house dan play park, jadi untuk anak-anak bermain. Kemudian ada 3-on-3 basketball, outdoor, dan gym untuk mereka yang suka bergerak aktif. Kemudian ada lagi suasana yang sangat berbeda, jadi membuat seperti di dalam resort yang menyenangkan gitu. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, ini sangat-sangat nyaman sekali, hunian yang sangat tepat buat kalian semua. Dan semua kemewahan ini sekarang akan lebih mudah dimiliki karena program spesial dari kota wisata, yaitu ada PSBB. Apa tuh PSBB? Promo spesial buat berinvestasi. Jadi di mana kita bisa mendapatkan potongan harga hingga setengah miliar. Wow, kapan lagi kita dapat potongan harga setengah miliar untuk pembelian unit Miami di bulan Februari ini? Jadi cepetan, jangan ketinggalan. Nah, untuk Anda yang ingin punya hunian yang lebih nyaman, berkualitas dan aman, tinggal di lingkungan yang lebih tenang, eksklusif, dengan suasana resort sehingga rasanya seperti liburan setiap hari, pilihlah produk ini, Miami Kota Wisata Cibubur. Baik, terima kasih dokter. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, terima kasih juga atas kehadirannya pada
sesi sharing kali ini kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan acara hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dok. Sama-sama, terima kasih Dokter Dina.